Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Taib, alhamdulillah ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagaimana biasa, insyaallah taala sebelum masuk membacakan kitab atau matan dari kitab ini, ada dua poin yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui berkenaan dengan penulis dan karya tulisnya. Perkara yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif dan yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf. 6. Adapun yang pertama, ta'rif bil musannif, ya, ada beberapa poin yang butuh kita ketahui berkenaan dengan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama adalah nasab beliau atau nama lengkap beliau. 6. Nama lengkap beliau adalah Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Ibnu Daw Ibn Katsir Al-Qurashi Al-Busrawiyul Asli atau Al-Busrawiyul Aslu Ad-Dimashqiyun Nash'ah. Nama lengkap beliau Ismail bin Umar Ibnu Katsir Ibn Daw Ibni Katsir Al-Qurashi, ya, yang berasal dari daerah Al-Busrawi dan beliau tumbuh di daerah atau di kota Damaskus. 6. Kunyah beliau Abul Fida dan beliau masyhur dengan nama Ibnu Katsir. Ya. Beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 700 Hijriyah di kota Busra. Dikatakan tadi Al-Busrawi nisbatnya, di kota Busra di sebelah timur Damaskus. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama mengenai tahun lahirnya, namun apa yang kami sebutkan di sini bahwa beliau lahir pada tahun 700 Hijriyah, ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Mahir bin Yasin Al-Fahl hafizahullah taala. 6. Kemudian di antara hal yang menarik dari kehidupan beliau rahimahullahu taala adalah menantu dari Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu taala, penulis kitab Tahdzibul Kamal. Beliau adalah menantu dari Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu taala, di mana beliau rahimahullahu taala memiliki 4 orang putra semuanya, atau 4 orang anak dari putri Abul Hajjaj Al-Mizzi, dan semuanya adalah laki-laki. 6. Di antara guru dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah mertua beliau sendiri, ya, Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu taala, penulis kitab Tahdzibul Kamal. Kemudian juga beliau berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam. Dan juga dari termasuk guru beliau adalah Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan dari sisi periwayatan, beliau meriwayatkan salah satunya Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lainnya dari Ahmad Al-Hajjar, ya, Ahmad Al-Hajjar 6, yang merupakan musnad ad-dunya di masanya, musnadud dunya di masanya, dan beliau akan sebutkan nanti nama ini Ahmad Al-Hajjar di sela-sela ketika beliau membahas atau menyebut tentang adab al-muallim. Beliau akan sebutkan nanti pada adabul muhaddis bahwa beliau meriwayatkan dari Ahmad Al-Hajjar ini Sahih Al-Bukhari, di mana beliau meriwayatkan darinya Sahih Al-Bukhari pada usia lebih dari 100 tahun. Yani ketika Ahmad Al-Hajjar ini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ya, dan beliau adalah pemilik sanad Sahih Bukhari tertinggi di masa itu. Karena itulah para ulama berlomba-lomba untuk mengambil Sahih Bukhari dari beliau, tidak terkecuali Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di antara murid Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Badruddin Az-Zarkashi penulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran.
penulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dan Syekh Mahir bin Yasin Al-Fahil hafizahullahu taala menyebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir memiliki banyak karya tulis. Beliau menghitung sampai 57 judul, ya, bukan jilid ya, 57 judul, di mana satu judul itu bisa berjilid-jilid. Ya, sebagaimana ma'ruf Ibnu Katsir rahimahullahu taala punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Al-Bidayah wan Nihayah yang menceritakan kejadian dari awal kali penciptaan sampai hari kiamat. Kemudian beliau juga punya kitab dalam sirah, ya, dalam sirah Nabawi. Nah, kemudian beliau juga punya kitab tentunya dalam tafsir, ya, Tafsirul Quranil Azim atau kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam Mustalahul Hadis ini beliau punya kitab Ikhtisar Ulumil Hadis, dan beliau juga punya kitab Al-Muqaddimat. Beliau akan sebutkan pada beberapa tempat kitab ini Al-Muqaddimat, namun dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini kitab mafqud, ya, tidak diketahui atau tidak ditemukan manuskripnya, ya, termasuk kitab-kitab yang hilang, ya, qadarullahu ma syafa'al. Ini kitab Al-Muqaddimat karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 6. Kemudian beliau rahimahullah taala meninggal di Damaskus, ya, di Dimashq pada hari Kamis tanggal 27 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Meninggal di Damaskus pada hari Kamis tanggal 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Nah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini sekilas biografi dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian perkara yang kedua atau poin yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf, mengetahui karya tulis beliau ini. Nah, yang pertama adalah unwanuhu, judul kitab. Judul kitab beliau adalah Ikhtisar Ulumil Hadis. Ikhtisar Ulumil Hadis, ringkasan dari Ulumil Hadis. Ini judulnya. Kemudian yang kedua, maudhu'nya, temanya, terlihat dari judulnya bahwa kitab beliau ini adalah ikhtisar. Dia meringkas kitab yang lebih tebal, yaitu Ulumil Hadis. Ya, Ulumil Hadis. Yang dimaksud dengan Ulumil Hadis adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, yang judul lengkapnya adalah Ma'rifatu Anwa' Ulumil Hadis. Ma'rifatu Anwa' Ulumil Hadis. Ini judul yang masyhur atau ini judul yang sahih dari kitab Ibnu Salah. Sebagian ulama ada yang mengatakan kitab Muqaddimah Ibnu Salah, ya, Muqaddimah Ibnu Salah. Namun sebagian muhaqqiq kitab ini, yaitu Dr. Muwaffaq bin Abdullah bin Abdul Qadir, ya, menyebutkan bahwa tidak ada satupun bukti yang tegas menunjukkan bahwa Ibnu Salah menamakan kitabnya dengan Muqaddimah, Al-Muqaddimah, ya. Malah yang sabit kata beliau dalam manuskrip yang ada, ya, Ibnu Salah rahimahullahu taala sendiri menamakan kitabnya dalam Muqaddimah dengan nama ini, Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, sebagaimana juga sabit dari khat, ya, tulisan tangan Ibnu Salah dalam sebagian nuskhah beliau memberikan judul kitab ini atau kitab beliau dengan judul Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, ya, Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Maka maudhu' ataupun tema dari kitab ini Ikhtisar Ulumil Hadis adalah ringkasan, ya, adalah ringkasan dari kitab Ibnu Salah Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. 6. Adapun Ibnu Salah sendiri, ya, rahimahullahu taala, ini saya kira penting mimbab faedah saja, tatmimul faedah. Adapun Ibnu Salah sendiri rahimahullahu taala, ya, nama lengkap beliau adalah Utsman ibnu Abdurrahman. Utsman ibnu Abdurrahman ibn Utsman, ya, Al-Kurdi. Ya, Al-Kurdi Asy-Syahrazuri rahimahullahu taala. Utsman ibnu Abdurrahman ibnu Utsman Al-Kurdi Asy-Syahrazuri. Nah, beliau lahir Asy-Syahrazuriul aslu Al-Musiliyun nash'ah. Beliau lahir di Syahrazur dan tumbuh di daerah Mausil. Al-Mausiliyul nash'ah. Taib. Kata beliau atau nama lengkap beliau di sini adalah Utsman bin Abdurrahman. Abdurrahman ini nama ayahnya beliau. Beliau memiliki lakab atau digelari Salahuddin. Ya, digelari Salahuddin. Dan sudah masyhur dalam lakab-lakab itu kalau nama yang disandarkan kepada agama dikatakan Salahuddin, Taqiyuddin, Majduddin,
Itu ketika ad-dinnya dihilangkan maka diganti dengan alif lam. Dikatakan Salahuddin, dikatakan as-salah. Ya, Taqiyuddin dikatakan at-taqi. Ya, Fakhruddin dikatakan al-fakhr. Ya. Najmuddin dikatakan an-najm. Ini ringkasan yang masyhur dalam bahasa Arab. Maka nama beliau adalah nama beliau adalah Utsman. Bapak beliau Abdurrahman, ya, itu memiliki gelar Salahuddin, yang kalau disingkat as-salah. Ya. Maka beliau dikenal dengan Ibnu Salah, putranya as-salah, yakni putranya Salahuddin yang bernama Abdurrahman. Putranya Salahuddin yang bernama Abdurrahman. Adapun nama beliau sendiri adalah Utsman. Ya. Jadi nama lengkap beliau Utsman Ibnu Abdurrahman Salahuddin. Ya, ini Salahuddin adalah lakab dari ayahnya. 6. Kunyah beliau Abu Amr. Kunyah beliau Abu Amr, dan beliau Ibnu Salah ini digelari Taqiyuddin. Ya, salah seorang ulama muhaddis besar dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 577 Hijriah. Lahir pada tahun 577 Hijriah di kota Syahrazur. Di kota Syahrazur. Kemudian beliau wafat rahimahullahu taala pada hari Rabu 25 Rabiul Awal tahun 643 Hijriah. Ya, wafat pada tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 643 Hijriah di Damaskus. Ini sekilas berkenaan dengan Ibnu Salah rahimahullahu taala yang menjadi penulis dari kitab asal Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis yang kemudian diikhtisar oleh para ulama. Ya, kitab beliau ini Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, atau kalau yang familiar Muqaddimah Ibnu Salah, ini telah diikhtisar, diringkas oleh banyak ulama. Di antaranya seperti Ibnul Mabrid rahimahullahu taala dalam Taib la ilaha illallah. Dalam kitab beliau Ibnu Mabrid rahimahullahu taala, beliau meringkas kitab Ibnu Salah ini. Kemudian juga Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, beliau juga punya ringkasan ya terhadap kitab Ibnu Salah ini, dan juga di antaranya yang meringkas adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu kitab yang kita akan bacakan insyaallah taala dengan judul Ikhtisar Anwa' Ilmil atau Ikhtisar Ulumil Hadis. Ini berkenaan dengan maudhu atau tema dari kitab ini. Kemudian yang ketiga, manhajiyah Ibnu Katsir rahimahullah dalam menulis kitab ini, sebagaimana judulnya, ini adalah ikhtisar dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. Namun walaupun dia merupakan ikhtisar dari Ibnu Salah, namun kitab ini Ibnu Katsir rahimahullahu taala memiliki banyak fawaid tambahan. Ya, fawaid tambahan yang tidak dimiliki oleh kitab aslinya. Dan sudah masyhur di kalangan para ulama yang membahas Ibnu Salah bahwa tertib yang dibawakan oleh Ibnu Salah itu kurang bagus. Ada beberapa poin yang tidak yang kelihatan dalam tanda kutip berserakan bab-babnya, padahal ini bisa disatukan atau didekatkan. Jadi kurang merattab, kurang disusun rapi berdasarkan sisi munasabah, kedekatan judul yang satu dengan judul yang lain. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam Ikhtisar Ulumil Hadis ini tidak mengikuti sepenuhnya tertib Ibnu Salah. Ya, beliau tidak mengikuti sepenuhnya tertibnya Ibnu Salah, melainkan beliau menukar ataupun menyusun beberapa bab yang ada yang beliau dekatkan, ada yang beliau mundurkan, yang sesuai dengan apa yang beliau pandang ini pas ditaruh di bab ini, atau ini satu jenis dengan ini, atau ini adalah pembagian yang sama dengan yang ini, didekatkan sehingga tidak terpisah-pisah pembahasannya. Maka dari sisi tertib Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak mengikuti tertibnya Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab ini akan menyebutkan kalamnya Ibnu Salah, atau ketika beliau menyebutkan kalamnya Ibnu Salah dalam setiap bab, beliau akan memulai dengan kata qala. Qala, dia berkata, yakni Ibnu Salah. Ya, qala yakni Ibnu Salah. Kalau setelah membawakan ucapannya Ibnu Salah, beliau ingin membawakan kalam beliau sendiri, ya, komentar beliau terhadap pernyataannya Ibnu Salah dan semacamnya, beliau akan mengatakan qultu. Beliau akan mengatakan qultu, saya berkata, yakni mulai dari sini berarti ucapannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ini keunggulannya, di mana beliau tidak hanya meringkas kitab Ibnu Salah, tapi juga beliau melakukan istidrak. Beliau melakukan istidrak, ya, mengkritisi, ya, kemudian menambahkan ataukah mentarjih,
Ya, mentarjih, kadang tarjih beliau sejalan dengan apa yang dipilih oleh Ibnu Salah, dan kadang juga tarjih beliau itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh, yang dikuatkan oleh Ibnu Salah. Ya, kadang bertentangan dan kadang juga sama. Ya, namun tidak diragukan bahwa Ibnu Katsir rahimahullahu taala salah seorang alim di bidang ini, maka tarjihat beliau tentunya sangat mu'tabar, ya, sangat dipandang. Dan dengan adanya tarjihat beliau yang beliau rojihkan, yang kadang beliau memberikan kritikan kepada Ibnu Salah, atau bahkan kadang di tempat yang lain beliau membela ketika ada kritikan kepada Ibnu Salah dan beliau sejalan dengan Ibnu Salah, maka beliau membela ataupun membawakan sanggahan balik kepada orang-orang yang menyanggah Ibnu Salah, ya, sebagai bentuk dukungan beliau terhadap pendapat dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. Baik, saya kira ini gambaran global berkenaan dengan kitab ini, Ikhtisar Ulumil Hadis. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, summa qala rahimahullahu taala, kita masuk membacakan muqaddimah. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Beliau membuka dengan basmalah, hamdalah dan salam kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Amma ba'du, fa inna ilmal hadits an-nabawi ala qailihi afdalus salati wassalam qad i'tana bil kalami fihi jama'atun min al-huffadhi qadiman wa haditha kal hakimi wal khatibi wa man qablahuma min al-a'immati wa man ba'dahuma min huffadhil ummah. Kata beliau, tatkala ilmu al-hadits an-nabawi, ya, ala qailihi afdalus salatu wassalam, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salati wassalam. 6. Ilmu hadis an-nabawi, di sini beliau menyebutkan fa inna ilmal haditsin nabawi. Ilmu hadis an-nabawi itu terbagi menjadi dua. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayatan dan ada ilmu hadis dirayah. Ada ilmu hadis riwayatan dan ada ilmu hadis dirayah. 6. Adapun ilmu hadis riwayatan, secara riwayat, ilmu hadis riwayat, ya, adalah ilmun yashmalu ala aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi wa riwayatuha atau wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfadhiha awis sahabati wa awis sahabi wa tabi'i. Ilmu riwayah adalah ilmun, ya, al-ilmu atau ilmun yashmalu ala aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang berbicara tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah perbuatan beliau, wa af'alihi wa taqriratihi atau persetujuan beliau, wa sifatihi atau sifat-sifat beliau. Ya, inilah ilmu riwayah hakikatnya. Jadi ilmu yang berbicara tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perbuatan beliau, bagaimana persetujuan beliau, bagaimana sifat beliau. 6. Kemudian apa? Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang wariwayatiha, yakni dari sudut pandang bagaimana meriwayatkannya. Bagaimana apa? Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ucapan, perbuatan ataupun takrirat beliau. Bagaimana cara meriwayatkannya? Bagaimana cara mendobetnya? Bagaimana cara mentahrir alfaznya? Ya, mentahrir lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz yang benar dari hadis ini seperti ini. 6. Dan ilmu riwayat juga tidak hanya berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebagian membatasi seperti itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian ulama memandang bahwa ilmu riwayat lebih umum, masuk di dalamnya riwayat tentang sahabat ataupun tabi'in, ya, ucapan, ya, dari sahabat ataupun tabi'in. Nah, maka ilmu riwayat adalah, namanya juga ilmu riwayat, sekedar ilmu periwayatan, di mana seorang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menurut sebagian ulama termasuk ucapan sahabat dan tabi'in, bagaimana cara periwayatannya, ya, bagaimana cara meriwayatkannya, bagaimana cara memdobat dalam periwayatan, dan bagaimana mentahrir lafaz-lafaznya, bagaimana apa? Menetapkan lafaz-lafaznya. Nah, ini ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah ini pembahasannya seputar bagaimana cara atau bagaimana kaifiat meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Ya, bagaimana, ya, periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana praktek ataupun kalau kita ingin melihat bagaimana amalia ataupun tatbik ya, praktek ilmu riwayah ya, kita lihat Bukhari Muslim, kutubus sita lah semuanya. Kutubus sita ini adalah praktek ilmu riwayah, di mana mereka sekedar meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana mendobat hadis tersebut dan bagaimana mentahrir lafaz-lafaznya, lafaz-lafaznya. Nah, sementara jenis yang kedua ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis dirayatan kata para ulama, ilmu hadis dirayatan adalah al-qawaid atau ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Ya, ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Diraya adalah al-ilm ma'rifatul qawaid, mengetahui kaidah-kaidah allati yatawassalu biha, yang dengannya kita bisa sampai kepada ma'rifati halir rawi wal marwi, sampai ya pada pengetahuan tentang rawi dan riwayatnya, tentang rawi dan periwayatnya, segala hal tentang rawi-rawi sanad, tentang rawi-rawi dalam sanad, tentang sifat-sifat mereka, tentang lataif isnadiyah dan seterusnya. Berkenaan juga dengan al-marwi, matannya ya, matan yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu diraya, yakni mengetahui kaidah-kaidah yang dengan kaidah ini kita bisa sampai untuk mengetahui kondisi atau keadaan perawi dan riwayatnya, yakni hadisnya. Nah, Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mendefinisikan ilmu dirayah, kata beliau ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Ini mirip ya. Kata Ibnu Jamaah rahimahullah, ilmun biqawanin, ilmu yang berisi undang-undang, kawanin, aturan-aturan. Yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni, yang dengan aturan ini, dengan kawanin ini kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Ya, dari seluruh dimensinya. Ya. 6. Dan ilmu hadis ketika diitlakkan oleh para ulama dikatakan ilmu hadis, maka yang mereka maksudkan adalah ilmu hadis dirayah, bukan riwayah. Ilmu hadis ketika diitlakkan, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu dirayah, bukan ilmu riwayah. Jelas ya? Kalau diitlakkan seperti di sini Ibnu Katsir mengatakan fa inna ilmal haditsin nabawi. Ilmu hadis nabawi. Ilmu hadis apa di sini? Riwayatan atau dirayah. Kita katakan ketika diitlakkan seperti ini, maka yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu dirayah. Ya. Di mana ini yang ilmu dirayah inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Dikarenakan ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang berbicara tentang sanad wal matan. Ya, ma'rifatul al-qawaid. Nah, ma'rifatul qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsu al-qabuli war radd. Dari sudut pandang dia makbul atau mardud. Ya, itu ilmu mustalahul hadis. Itulah ilmu dirayah, yaitu ilmu yang berisi kaidah, yang dengan kaidah ini kita bisa mengetahui kondisi sanad dan matan, ya, dari sudut pandang apakah ia makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa stretching ilmu hadis riwayatan, stretchingnya hanya dalam masalah bagaimana meriwayatkan hadis nabawi, bagaimana meriwayatkannya, ya, bagaimana mendobotnya, menuliskannya, kemudian dituangkan dalam dalam diwan, dalam kitab-kitab para ulama, dikodifikasi, ditahrir lafaz-lafaznya, dikumpulkan semua riwayat-riwayatnya dalam periwayatan tersebut. Ya, mereka para ulama berkeliling mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkannya, mengambil semua lafaz-lafaznya, kalau ada yang berbeda ditahrir lafaz-lafaznya, kemudian didobat, ya, ditetapkan dalam karya tulis mereka. Ini ilmu riwayah. Jadi stretchingnya hanya sekedar menghimpun dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara ilmu hadis dirayatan stretchingnya adalah mempelajari kondisi sanad dan matan suatu hadis untuk bisa diketahui apakah hadis ini makbul atau mardud. Ya, jadi stretchingnya adalah mempelajari sanad dan matan suatu hadis agar bisa diketahui itu hadis makbul atau mardud. Jadi jelas ya perbedaan atau maudhu atau pembahasan dari ilmu hadis riwayatan dengan ilmu hadis dirayatan. 6. Dan ilmu hadis riwayatan tentunya lebih dahulu muncul dibandingkan ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis dirayatan itu belakangan munculnya, ya. Itu belakangan munculnya. Adapun ilmu hadis riwayah
yakni di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikumpulkan, diriwayatkan, dikumpulkan, ya itu sudah sejak dari zaman dahulu, ya tentunya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama kali mulai mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengumpulkan periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri dalam kitabnya atas perintah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Imam Az-Zuhri atas perintah Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau adalah yang menjadi pionir dalam ilmu hadis riwayatan. 6. Adapun ilmu hadis diriwayatan, yakni yang membicarakan tentang teori-teori atau aturan-aturan dalam mempelajari sanad dan matan, sehingga bisa diketahui itu makbul atau mardud. Yang pertama kali menulis dalam bidang ini sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang tidak bercampur lagi dengan ilmu-ilmu yang lain, disebutkan adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullahu taala. Al-Qadhi Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullahu taala, yang wafat tahun 360 Hijriah. Jadi abad keempat Hijriah. Tahun 360 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. 6. Jadi kita lihat ya, ilmu hadis riwayatan sudah ada sejak abad pertama Hijriah, abad tahun 100 Hijriah. Az-Zuhri rahimahullah. Ya, sementara ilmu hadis diriwayatan ditulis menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri itu baru pada abad keempat Hijriah, tahun 360 Hijriah, oleh siapa? Oleh Ar-Ramah Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. 6. Adapun kalau kita berbicara mengenai teori mustalahul hadis secara umum, belum berdiri sendiri, melainkan masih bercampur dengan kitab-kitab lain. Ini sebelum Ar-Ramah Hurmuzi sudah ada. Ya. Imam Bukhari punya kitab, ya kan? Dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan beberapa bab tentang masalah ini, dalam masalah beberapa poin dalam mustalahul hadis. Kemudian Imam Muslim rahimahullah punya kitab Muqaddimah Sahih Muslim, yang merupakan buku mustalahul hadis. Beliau juga punya kitab At-Tamyiz dalam perawi. Imam Tirmidzi rahimahullah punya kitab Al-Ilal di akhir Jami' At-Tirmidzi. Bahkan sebelumnya Imam Syafi'i rahimahullah berbicara mengenai beberapa pembahasan dalam mustalahul hadis dalam kitab beliau Ar-Risalah, tapi masih campur dengan pembahasan usul fikih. Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai masalah ilmu mustalahul hadis ditulis, kaidah-kaidahnya itu sudah lama, tapi waktu itu masih bercampur dengan pembahasan ilmu yang lain. Adapun pertama kali disendirikan mustalahul hadis menjadi suatu karya tulis yang berdiri sendiri, disiplin ilmu yang berdiri sendiri, itu dilakukan oleh Al-Qadhi Ar-Ramah Hurmuzi rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi. Baik, ini beberapa sisi perbedaan antara ilmu hadis riwayatan dengan dirayah. Baik. Kita baca sedikit dulu untuk sambil ini ya. Qala rahimahullahu taala, tatkala ilmu hadis nabawi ala qailihi afdhalus salati wassalam qad yatana bil kalami fihi jama'atun minal hufadhi qadiman wa haditha. Ya, para ulama sudah punya itina, ya, sejumlah ulama hufad dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman dahulu sampai di zaman beliau, maksudnya Ibnu Katsir, punya itina, punya perhatian besar terhadap ilmu ini, terhadap ilmu hadis ini, yakni ilmu hadis diriwayatan. Di antara yang punya ihtimam besar adalah Al-Hakim rahimahullahu taala, ya. 6. Dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis, dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis, Al-Hakim rahimahullahu taala penulis kitab Al-Mustadrak. 6. Demikian pula kata beliau wal Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sebenarnya ada banyak ulama ya yang punya ihtimam dalam menulis kitab mustalahul hadis ini. Cuman di sini beliau menyebutkan yang paling masyhurnya. Ya, ini tentunya zamannya setelah Ar-Ramah Hurmuzi tadi. Ar-Ramah Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. Adapun Imamul Hakim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis, ya, maka beliau rahimahullahu taala punya pembahasan yang sangat membawakan abwab, ya, membawakan bab-bab dalam mustalahul hadis 6 yang tidak dibawakan oleh Ar-Ramah Hurmuzi sebelumnya. Di mana Ar-Ramah Hurmuzi rahimahullah, ya, beliau adalah pionir dalam peletakan ilmu mustalahul hadis ini.
Namun sebagaimana normalnya pionir, yang pertama kali itu pasti banyak kekurangan, pasti ada kekurangan. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa karya tulis Ar-Ramah Hurmuzi, yakni Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ini sifatnya lam yastau'ib, belum mencakup kebanyakan pembahasan mustalahul hadis. Itu hal yang wajar, namanya pemula, namanya yang pertama kali memulai maksud saya. Maka tentu meninggalkan kritikan ataupun istidrak dari orang yang datang setelahnya. Nah, di antara ulama yang kemudian membahas pembahasan mustalahul hadis lebih luas adalah Al-Hakim ini dalam kitab beliau Ma'rifah Ulumil Hadis. Nah, Imamul Hakim nama beliau Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim. Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu taala, wafat tahun 405 Hijriah. Beliau wafat tahun 405 Hijriah. Nah, pembahasan Al-Hakim dalam kitab ini Ma'rifah Ulumil Hadis sudah lumayan luas, jauh lebih luas dibandingkan Ar-Ramah Hurmuzi sebelumnya. Namun tetap saja kekurangannya, beliau belum mentahdzib, belum mentartib dengan baik. Ini juga hal yang bisa dimaklumi karena belum ada karya tulis sebelumnya yang tertata rapi. Maka beliau yang pertama kali menyusun itu, dan kelihatannya bagi orang-orang belakangan ini belum tertertib, dan itu hal yang bisa dimaklumi juga bagi orang-orang yang pertama kali menempuh suatu jalan, kadang tidak teratur tertibnya. Tapi ini tidak ada masalah. Namanya juga orang yang pertama kali menempuh satu jalan. Baik. Namun di antara keunggulan Ma'rifah Ulumil Hadis ini, bahwa kitab ini termasuk kitab yang musnadah, di mana setiap hadis yang dibawakan dijadikan contoh oleh Al-Hakim rahimahullahu taala, dijadikan contoh oleh Al-Hakim rahimahullah dalam kitab ini, ya, ini semuanya dibawakan dengan sanad beliau sendiri. Dibawakan dengan sanad beliau sendiri. Baik, afwan ya, kita lanjut sedikit. Kalau Allah di sini masih belum bisa ini masjid dekat rumah masih belum bisa dipakai salat. 6. Qadarullah masyafa'al. Masa pandemi seperti ini. 6. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di antara keunggulan kitab Ma'rifah Ulumil Hadis ini, bahwa ini kitab yang musnadah, di mana beliau membawakan sanad-sanad beliau untuk setiap pada setiap jenis-jenis hadis yang beliau sebutkan, beliau sertakan dengan contoh, dan beliau sertakan dengan sanad beliau sendiri sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap contoh beliau riwayatkan secara musnadah sampai kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang ingin mencari contoh-contoh satu hadis, kitab beliau ini Ma'rifah Ulumil Hadis salah satu referensi yang sangat bagus untuk mencari contoh hadis yang dia ingin cari, apa saja. Nah, namun seperti yang dikatakan oleh para ulama, beliau belum mentertib ya dengan tertib yang bagus. Taib. Sampai kemudian datanglah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, ya. Sampai datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, disebutkan di sini wal Khatib. Al-Khatib Al-Baghdadi nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Sabit. Ahmad bin Ali bin Sabit, ya, masyhur dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau wafat tahun 463 Hijriah. Wafat tahun 463 Hijriah. Ya, beliau datang dengan membawa menulis dua kitab besar, satu dalam Mustalahul Hadis dan satu dalam adab. Dalam adab bagaimana cara menuntut hadis, baik adab bagi penuntut ilmu hadis maupun si guru. Nah, kitab yang pertama yang berkenaan dengan ilmu hadis yaitu Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Sebagaimana judulnya, kitab ini memberikan kifayah, kecukupan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, di dalamnya kitab ini Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah bisa dikatakan sebagai dustur, ya, undang-undangnya mustalahul hadis, ya, untuk orang-orang yang datang setelahnya. Ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah punya ijtihadat dan poin-poin yang sangat muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian para ulama setelahnya berjalan di atas apa yang beliau pilih. Karena itulah sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa seperti dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Nuqtah rahimahullahu taala, kata Abu Bakar bin Nuqtah rahimahullah, kullu man ansafa alima annal muhadditsina ba'dal khatibi iyalun ala kutubih. Kata Ibnu Nuqtah rahimahullahu taala, kullu man ansafa, semua orang yang insaf, kalau dia mau jujur, dia akan tahu bahwa semua muhaddis setelah al-khatib itu iyalun ala kutubih, kembali kepada buku-buku beliau. Ya, maka sebagaimana judulnya, kitab beliau ini adalah kifayah, memberikan kecukupan bagi siapapun yang datang setelahnya dalam ilmu mustalahul hadis ini.
Dan dalam adab guru dan murid dalam menuntut ilmu hadis, beliau punya kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Taib, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan semua ulama yang datang setelahnya itu semua berpulang kepada kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dan sebagian ulama menyebutkan tidak ada satupun jenis ilmu hadis kecuali Al-Khatib punya karya tulis tersendiri dalam masalah itu, menunjukkan kehebatan Al-Khatib rahimahullahu taala dalam ilmu ini dan bagaimana tabahurnya, kedalaman ilmu beliau dalam ilmu hadis ini. Dan para ulama semuanya berpulang dan kembali berputar di buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, membicarakannya, membahasnya, ya, mengambil referensi dari buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Buku-buku Al-Khatib Al-Baghdadi menjadi kutub, menjadi poros pembahasan mustalahul hadis di zamannya, ya, di zamannya. Sampai tiba masanya siapa? Abu Amr ibn Salah yang kita sebutkan tadi. Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala. Berarti beliau wafat tahun 643 tadi. 643. Jadi sekitar 2 abad. Sekitar kurang lebih 2 abad para ulama berputar dalam buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi sampai datanglah Ibnu Salah membuat kitab beliau Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis yang secara singkat perhatian para ulama sedikit berpindah, walaupun tidak menggeser, ya, kedudukan Al-Khatib Al-Baghdadi, tapi Ibnu Salah rahimahullah ta'ala ketika datang, beliau mengambil semua buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian dikumpulkan, dirangkum menjadi satu. Karena tadi kan Al-Khatib karya tulis beliau per judul. Dalam masalah ini beliau punya karya tulis ini, dalam masalah ini punya karya ini, dalam masalah ini dapat buat karya tulis ini, dalam masalah ini beliau buat buku ini. Datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau ambil semuanya dan beliau rangkum, beliau ambil yang penting-penting dari setiap buku tersebut, ya, poin-poin terpenting dalam setiap buku Al-Khatib Al-Baghdadi beliau gabungkan menjadi satu, kemudian beliau tambahkan, ya. Maka bisa dikatakan bahwa kitab Ibnu Salah ini adalah saripati dari semua buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya. Yani ketika kita membaca buku-bukunya Ibnu Salah, seakan-akan kita membaca buku-bukunya siapa? Sudah membaca semuanya buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yani seakan-akan, ya, tentunya. Walaupun tidak diragukan ada poin-poin yang Ibnu Salah luput, tapi setidaknya, ya, beliau sudah mengambil hal-hal penting dari semua karya tulisnya Ibnu Salah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Nah, jadilah kitab beliau ini Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, di mana beliau mengimla murid-muridnya masalah per masalah, poin per poin, hadis per hadis. Dan sejak saat itu para ulama berpindah kutub pembahasannya, berputar pada buku-bukunya Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ya, di antara mereka ada yang mensyarah Ibnu Salah, ada yang mengkritik kitabnya Ibnu Salah, ada yang menjadikan nazom, ada yang mensyarah nazomnya, ada yang mengikhtisar seperti Ibnu Katsir di sini. Ada yang mengikhtisarnya, dan itu penjabarnya insyaallah taala di tempat yang lain ketika kita membahas muqaddimah atau Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadisnya Ibnu Salah. Ala kulli hal, di sini beliau menyebutkan dua saja, Al-Hakim wal Khatib, karena memang dua ulama inilah yang punya peran penting dalam masalah ini. Ya, punya peran penting dalam ilmu mustalahul hadis, Al-Hakim dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wa man qablahuma minal a'immah, dan para ulama sebelumnya, wa man ba'dahuma min hufadil ummah, dan sepeninggalnya. Dan salah satu ulama yang bisa menandingi, ya, nama besar Ibnu Salah rahimahullahu taala, ya, di kalangan ulama mutaakhirin adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar dengan syarahnya Nuzhatun Nadhar. Dan beliau punya nukat, catatan-catatan, kritikan-kritikan atau poin-poin yang beliau berikan kepada Ibnu Salah, ya, kitab Ibnu Salah, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membacakannya kepada guru beliau Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau rahimahullah, walamma kana min ahammil ulumi wa anfa'iha ahbabtu an u'alliqa fihi mukhtasaran nafi'an jami'an li maqasidil fawaid wa mani'an min mushkilatil masailil faraid. Kata beliau, tatkala ilmu ini, lamma kana, yani kana kembali kepada ilmu hadisin nabawi, yani ilmu hadis diriwayatan. Jadi lamma kana, domir huwa pada kana, kembali kepada ilmu hadis tadi. Tatkala ilmu hadis termasuk ilmu yang paling penting, ya, ahammil ulum wa anfa'iha, yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hukum
dalam Islam setelah Al-Quran, selain Al-Quran. Ya, maka tidak diragukan sebagaimana pentingnya mempelajari lafaz-lafaz Quran, maka juga penting untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW setelah sebelumnya kita memastikan itu sahih atau tidak. Nah, maka ini salah satu ilmu yang paling bermanfaat, wa anfa'iha, aham wa anfa', yang paling penting dan salah satu ilmu yang paling penting dan paling bermanfaat. Tatkala demikian kedudukannya ilmu hadis, ahbabtu an u'alliqa fihi mukhtasaran nafi'an jami'an limaqasidil fawaid. Maka saya berkeinginan untuk memberikan catatan-catatan ringkas yang bermanfaat, namun walaupun ringkas tapi jami, dia menghimpun banyak fawaid. Wa mani'an min mushkilatil masailil faraid, dan bertujuan untuk menghilangkan muskilat, ya, masalah-masalah yang muskil, yang rumit, yang susah difahami dalam ilmu ini. Nah, jadi beliau asalnya sudah punya tujuan untuk meringkas. Nah, kalau dia mau meringkas, apa yang dia ringkas? Buku mana yang dia ringkas? Kata beliau, walamma kanal kitabu, tatkala kitab ini, yakni kitabnya Ibnu Salah, Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Ya, walamma kanal kitabu alladhi i'tana bitahdhibihi asy-Syaikh al-Imam al-Allama Abu Amr Ibnu Salah taghammadahu Allah bi rahmatihi min masyahiril musannafati fi dzalika baina talabati li hadha asy-syan, ya, li hadha asy-syan yani syan wa rubbama uniya bihifdhihi ba'dul maharati minasyubban salaktu wara'ahu wahtadaitu hida'ahu wa ikhtasartu ma basatahu wa nadamtu ma faratahu. Kata beliau, tatkala kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Salah rahimahullah termasuk karya tulis yang paling masyhur di kalangan para penuntut ilmu hadis, bahkan ini dijadikan bahan hafalan oleh sebagian pemuda yang mahir, ya, al-maharatu minasyubban, dijadikan bahan hafalan oleh para penuntut ilmu hadis, ya, jadi melihat pentingnya kedudukan ma'rifah anwa' ilmil hadisnya Ibnu Salah, salaktu wara'ahu, saya berjalan di belakangnya, wahtadaitu hida'ahu, saya menempuh jalannya, yakni saya mengikuti apa yang dia lakukan, wakhtasartu ma basatahu, saya meringkas apa yang dia jelaskan panjang lebar di kitabnya, wa nadhamtu ma faratahu, dan saya menyusun rapi apa-apa yang beliau luput darinya, tidak beliau sebutkan. Jadi ini sifat dari ikhtisar ulumul hadis, ya, beliau meringkas, bahkan beliau menambahkan poin-poin yang tidak disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dalam manhajiyah beliau. Wa qad dzakara min anwa'il hadithi 65 wa tabi'a fi dzalika al-Hakima Abu Abdullah al-Hafidz an-Naisaburiyya Syekh al-Muhadditsin. Ya, dalam kitabnya Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis, Ibnu Salah menyebutkan 65 jenis hadis. 65 jenis hadis. Di mana dalam hal ini Ibnu Salah mengikuti Al-Hakim, ya, mengikuti Al-Hakim dalam kitab beliau tadi Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ma'rifah Ulumil Hadis. Dalam kitab Al-Hakim Ma'rifah Ulumil Hadis. Beliau juga menyebutkan 65 jenis hadis. Wa ana bi'aunillahi adhkuru jami'a dzalika ma'a ma udhifu ilaihi minal fawaid al-multaqatatu atau al-multaqatati min kitabil hafidhil kabir Abi Bakr al-Baihaqi al-musamma bil madkhal ila kitabis sunan. Wa qad ikhtasartuhu aidan binahwi hadha an-namat min ghairi waqsin wala syatat wallahu al-musta'anu wa alaihi tuklan. Kata beliau, adapun saya akan menyebutkan semua itu 65 jenis hadis yang Ibnu Salah sebutkan. Saya akan sebutkan semuanya, namun saya akan menambahkan padanya beberapa fawaid atau fawaid, ya, ada menambahkan banyak fawaid yang saya petik dari kitabnya Al-Baihaqi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Madkhal ila Kitabis Sunan. Di mana aku juga sudah meringkas kitab ini, kitab Al-Madkhal ila Kitabis Sunan ini. Saya juga sudah meringkas bukunya Al-Baihaqi ini persis dengan cara saya meringkas kitabnya Ibnu Salah. Hendak kurang, enggak lebih. Sama persis. Ya, ini caranya, metode dalam meringkasnya sama persis. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Taib walillahil hamd. Ini selesai muqaddimah dari siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Saya kira cukup. Wal ilmu indallah. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan masuk menyebutkan jenis 65 jenis hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah, ya, 65. Ya, kita akan sebutkan nanti apa saja 65 jenis hadis tersebut, dan kita lihat bagaimana komentar Ibnu Katsir rahimahullah terhadap pembagian ini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadiru alaih.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.